Kita akan buka dengan doa. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk malam ini. Kami bersyukur karena kami boleh melewati tahun 2020 dan hari ini kami membuka tahun yang baru, tahun 2021. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu yang selalu ada untuk hidup kami. Dan malam ini kami memohon perkenanan-Mu untuk acara malam kesaksian kami, agar percakapan kami malam ini dapat menjadi berkat bagi para pendengar sekalian. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, Oke. terima kasih. Nah, Ya, Bu, sebenarnya ngomong-ngomong, gimana, Grace? sampai hari ini tuh saya baru tahu kalau Budiah Tulipa itu yang wajahnya seperti ini. Sebenarnya Iya, sering kelihatan di mantan gereja. guru KA kali ya? Oh, bukan ya? Iya. Nah, jadi mungkin Sering buat terlihat ya. teman-teman yang lain yang mungkin belum kenal sama Budiah juga, monggo Budiah bisa perkenalan dulu. Baik, terima kasih Kak Grace, Pak Hari. Saya perkenalan dulu untuk rekan-rekan semua yang mungkin belum mengenal saya gitu ya. Nama saya Diah Tulipa. Nah, kalau di GKI Ngagel saya pelayanan di Komisi Anak. Jadi mungkin yang kenal anak-anak gitu ya. Tapi ini sudah hampir 1 tahun memang tidak bertemu secara muka dengan mereka gitu, dan mereka mungkin sudah lupa gitu siapa ini apa namanya PJA-nya gitu ya, gitu. Ya, tetapi kalau di sini pasti nggak mungkin lupa, Bu. Soalnya pendengarnya itu pendengar oldies itu ya, dari anak-anak pasti kenal sama Bu Dia gitu ya. Oke. Ya, malam hari ini kita bahas tentang apa ya, Bu ya? Topik apa yang akan kita bahas? Kan begini ya, ini kita masa-masa pandemi ini kan rasa-rasanya kita nggak tahu akan berakhir sampai kapan gitu kan. Nah, sementara kita itu kan nggak bisa diam diri terus mandek dengan perputaran kehidupan kita gitu, menarik diri baik dari segala sisi kehidupan kita, terutama dalam sisi konsumsi. Saya kasih tanda petik sisi konsumsi, karena begitu kita menarik diri dari sisi konsumsi itu, maka semuanya akan berhenti dan betul-betul mandek itu. Nah, nanti kita akan memulai dari situ dulu gitu. Kenapa sih kita harus tetap melakukan itu dari sisi perekonomian supaya tetap berjalan terus? Kemudian apa sih? Nah, nanti untuk teman-teman yang mungkin baru lulus kuliah atau sedang kerja atau apa, kan saat ini kan sulit ya untuk mencari pekerjaan yang mapan gitu ya di tempat-tempat perusahaan yang besar seperti cita-citanya kan gitu ya. Jadi di bekerja atau magang perusahaan besar, sementara perusahaan besar sekarang juga sudah mulai owing gitu kan ya. Terus apa sih yang harus kita lakukan gitu? Dan kalau nanti juga kita itu sudah mulai usaha nih, usaha kecil-kecilan, terus mau mandek atau mau terusin gitu aja sih. Jadi kita coba ngelihat bersama-sama gitu, apa sih fenomena yang sedang terjadi dan kita bisa ambil peluang di sisi mana. Itu saja yang kita diskusikan ya, nanti mungkin Kak Grace juga bisa bicara dari sisi teman-teman muda itu sebenarnya pengennya kayak gini loh atau gimana, nanti juga mungkin Pak Hari juga bisa memberikan masukan juga gitu untuk diskusi kita malam ini, begitu Pak. Oke, ya jadi pada malam hari ini bukan saja untuk orang yang sudah berbisnis gitu ya Bu ya, mungkin untuk orang yang memulai dia mungkin bingung cari apa ya, memulai bisnis apa ya kira-kira yang cocok di tengah situasi seperti ini gitu ya, ataupun rekan-rekan yang sudah punya bisnis mau dikembangkan lagi juga bisa gitu ya, atau mau coba sesuatu yang baru. Nah, boleh bergabung, boleh share gitu ya, Grace ya, boleh share, komen, boleh pertanyaannya tinggal ditulis di itu ya, kolom komen gitu ya.
Oke. Nah, oh ya, sebelumnya kita akan bagi menjadi 2 sesi ya, Grace. Bener nggak ya, Grace? Oh iya benar. Jadi tema malam ini kan startup versus scale up. Nah, jadi yang pertama itu startup. Kira-kira apa ya startup ini? Apa ada hubungannya sama drama Korea yang baru-baru ini lagi ngetren Ah, itu enggak ya? judulnya startup ya, Iya, gitu ya. ya pas gitu ya, hubungannya apa ya ini gitu. Hmm, Saya belum lihat drakor yang itu. Jadi saya nggak bisa berkomentar apa itu gitu ya. Tapi mari kita mulai dulu gitu ya dengan fenomena yang terjadi saat ini supaya nanti pada saat kita mau mengembangi apa startup apa sih sebenarnya yang pengen kita lakukan itu kita ngerti ada di bagian mana kita bisa ambil bagian gitu ya. Jadi kan begini, pada saat awal pandemi itu kan semua orang itu kan shock gitu ya, narik diri, betul. udah diem, nggak mau keluar, cari aman gitu. Bahkan para investor kalian itu ekonominya ya, konsumsi masyarakat gitu, mandek. Mereka nggak mau lagi investasi, wait and see. Tapi sekarang ini sudah 1 tahun. Kalau kita masih tetap Hmm, wait and see lagi, ya kita akan betul-betul mandek gitu. Nggak ngerti lagi apa yang terjadi. Ya kalau memang tidak ada permintaan lagi, maka orang nggak akan berproduksi. Kalau orang nggak akan berproduksi, maka otomatis banyak perusahaan-perusahaan gede yang online sekarang pun kita sudah mulai melihat gitu ya, udah mulai tutup, udah mulai ini. Tetapi kita juga lihat bahwa beberapa dari mereka juga sekarang sudah mulai membuat strategi. Cara masyarakat ini apa yang harus diperhatikan, kan kita nggak ngerti. Nah, oleh karena itu tetap saja bahwa tetap menjalankan kehidupan seperti biasa, tapi dengan pola pikir dan pola perilaku yang baru. Nah, pola perilaku yang seperti apa? Yang mestinya kita amati gitu. Masyarakat ini saya mengutip dari Yuswo Hadi gitu ya, yang karyanya itu karyanya consumer leadership, artinya perbedaan konsumen, perilaku konsumen sesudah pandemi atau kalau saya sih ya selama pandemi karena kita kan nggak ngerti ini sampai berakhir kapan itu. Yang pertama gitu ya, hampir semua itu go virtual. Artinya apa? Migrasi dari space, ruang-ruang tertentu yang kita pakai, itu semuanya ke screen, ke layar. Kayak kita seperti ini. Ya kan? Biasanya kita bertemu, ngobrol dengan apa, dengan satu topik tertentu di gereja. Tapi akhirnya ya itu bermigrasi ke apa screen dan hampir semua kehidupan seperti itu. Yang paling besar-besaran kita tahu itu adalah di dunia pendidikan. Nah, itu kita sudah nggak bisa pungkiri lagi, mau nggak mau. Kan segala sesuatu yang sifatnya banyak orang, ketika kumpulan, semuanya migrasi. Nah, yang kedua, itu dia go everywhere, digital everywhere gitu ya. Secara masif dari penggunaan tempat yang secara fisik tadi sudah pindah lagi. Kemudian balik ke go contactless. Orang mulai takut ini, apalagi sekarang katanya sudah memasuki tahapan periode yang kedua, yang penyebarannya kan kata COVID ini ya, penyebarannya itu sudah lebih apa ya, lebih masif lagi, lebih tingkat penyebarannya lebih tinggi lagi, tetapi beberapa yang membuat kita agak lega bahwa tidak separah atau tidak sebahaya yang pertama. Ya kemungkinan kita sendiri kan sudah punya imun ya, karena setiap kali nggak mungkin kita nggak pernah bersentuhan dengan virus itu. Mungkin kita sudah terpapar sedikit demi sedikit dan kita juga punya imun secara alami untuk hal itu. Nah, itu orang sudah nggak mau lagi contactless itu sudah. Nah, kemudian yang keempat itu begini, orang itu tidak mungkin melakukan revolusi. Dari 3 hal itu, kita tiba-tiba pindah ke yang namanya screen full, atau kemudian kita sama sekali tidak kontak, kemudian kita hanya secara virtual, itu juga nggak mungkin. Ya, tapi tetap saja bahwa kebiasaan lama kita masih akan muncul.
yaitu apa? Bertemu. Cuma dengan pembatasan. Nah, sekarang ada banyak sekali pembatasan yang dilakukan dan kita mesti taat itu ya, protokol-protokol kesehatan atau pembatasan tertentu. Nah, akhirnya akan muncul apa? Akan muncul campuran antara yang virtual dengan yang kontak langsung itu. Nah, tetapi nanti ada di bagian mana ya? Ini yang kita mesti jeli. Ada di bagian mana sih yang mungkin mereka 50-50, mungkin lebih banyak online-nya dibandingkan yang ketemu, atau mungkin ini nggak bisa, tetap harus ketemu. Jadi ketemunya lebih gede dibandingkan secara virtual. Itu nanti akan masing-masing sisi dia akan sampai pada hal yang seperti itu. Itu nanti yang kita lihat. Nah, yang terakhir ini, karena segalanya itu kita sudah mulai beralih ke yang sifatnya adalah virtual, kita bicara mengenai privacy. Banyak aplikasi yang diciptakan. Nah, ketika kita menggunakan aplikasi itu, maka data kita akan terpapar. Paling tidak ya, kalau kita menggunakan nomor handphone kita itu sudah kemana-mana. Kan seperti itu. Nah, ini bagaimana menyikapi? Nah, ada 5 ya, yang saya kelompokkan menjadi 3 utamanya. Yang pertama adalah virtual, yang kedua adalah campuran, kemudian yang ketiga adalah privacy. Nah, privacy ini nanti bisa ditangkap peluangnya ketika teman-teman itu memang ada di bidang itu, teknologi informasi itu ya. Tapi yang kedua ini hampir semuanya bisa melihat nanti bisanya ada di mana. Nah, identifikasi fenomena ini menjadi penting buat kita gitu ya. Buat kita kenapa? Karena apa? Karena tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa yang pertama, ketika kita sudah sampai pada satu titik kita harus bekerja, kita sudah selesai untuk sekolah, kita sudah selesai untuk kuliah, biasanya kan cari kerja atau ya bekerja secara mandiri. Tapi kalau kita misalnya cari kerja, sekarang ini baru tadi saya baca tingkat pengangguran terbuka itu naik tahun 2020 naik 180% dari tahun 2019. Dari yang sekitar cuma awalnya itu 2,8% atau sekitar 3% gitu menjadi 7,07%. Artinya apa? Artinya kita kesempatan kita, saya tidak mengatakan bahwa tidak ada kesempatan gitu ya, tetapi kesempatan kita untuk masuk pada industri yang stabil, yang bisa menghasilkan sesuatu yang cukup untuk kebutuhan kita, itu sudah mulai terkikis. Nah, satu-satunya cara adalah kita tangkap peluang itu. Ya, kita tangkap peluang itu, kita buat yang seperti apa. Nah, kita bicara sekarang startup. Tadi kan ini ada kaitannya dengan drama. Kayaknya enggak. Iya. Ya belum. Kita dia kok gitu ya. Startup tuh kalau sudah berbatas juga ngobrol itu. Nah, jadi begini, apa sih yang dinamakan startup gitu ya? Sebenarnya startup itu untuk menunjukkan adanya bisnis baru yang dulu itu berkembang di tahun sekitar tahun 2000 begitu ya, 1998 sampai 2002. Itu banyak perusahaan yang berbasis teknologi internet mulai bermunculan, hingga munculnya itu selalu perusahaan-perusahaan yang diawali dengan kita kan ngomongin elektronik gitu, kecil dan diakhiri dengan .com. Itu sebutannya seperti itu. Jadi startup. Tapi begini, kita bicara startup itu adalah di organisasi dan di bisnis. Artinya apa? Startup itu bukan hanya memulai bisnis baru yang betul-betul baru sebenarnya, tetapi bisa juga ada pada bisnis yang sudah steady, tetapi dia akan membuat satu proyek yang baru. Nah, itu mungkin yang ini di awal kita nggak ngerti ya, bahwa kita ngomongnya bahwa itu sesuatu yang baru gitu. Tapi ini enggak juga gitu. Jadi bisa ada di yang sekarang misalnya sudah ada pada satu bisnis tertentu, tiba-tiba akan melakukan sesuatu yang baru. Nah, itu juga dikatakan startup. Tapi basicnya, dikatakan di awalnya, basicnya adalah teknologi internet. Nah, itu di awalnya. Tetapi banyak para ahli sekarang itu yang sudah berpikiran bahwa startup itu tidak hanya perusahaan yang menggunakan
teknologi internet, bisa saja perusahaan-perusahaan lain yang mengawali, gitu ya, yang mengawali. Namun pada saat ada sih apapun gitu ya, tidak menggunakan teknologi informasi itu gitu. Nah, jadi awalnya seperti itu. Nah, ini saya sangat suka dengan satu definisi yang dikemukakan oleh Blank and Delft tahun 2012 bahwa startup itu bersifat sementara. Nah, ini saya suka karena kan kita hari ini kan ngomongin tentang startup dan scale up. Ya, jadi startup itu sifatnya sementara yang bertujuan untuk menemukan bisnis model dalam situasi yang pasti. Nah, ini dari banyak definisi, untuk menjelaskan ini saya paling suka. Jadi ini sifatnya sementara, kemudian dia akan berupaya menemukan model bisnis dalam situasi yang belum pasti. Sangat cocok untuk teman-teman yang mau berupaya atau mau memulai usaha. Startup ini, ya, kalau tadi dikatakan bahwa tidak ada kaitannya, kemudian ngomong gini, bahwa ini adalah usaha yang mandiri, yang tidak ada kaitannya dengan investasi yang diberikan oleh pemerintah atau oleh pihak lain. Jadi betul-betul mandiri. Kalau kita mau memulai akar rumput kita, industri rumah tangga, industri apapun. Nah, itu yang mestinya itu jalan mulai sekarang. Nah, tahapannya apa? Kalau kita mau, ya deh, kita mau tangkap peluang itu kan tadi kan ya. Tahapannya apa? Tahapannya yang pertama itu ideation atau invensi. Invensi itu adalah temuan atau kita punya produk apa? Temuan yang betul-betul berbeda dari yang sudah ada saat ini. Baik itu dari sisi produk itu sendiri atau cara pelayanan atau apapun. Jadi tidak harus produknya betul-betul baru. Tidak. Produknya lama, cara penyajiannya yang berbeda. Produknya lama, cara jualannya yang berbeda. Produknya lama, cara pengelolaannya yang berbeda. Seperti itu. Belum tentu produk yang betul-betul baru. Tapi kalau kita harus produk yang betul-betul baru, baiklah, kita akan lihat ke yang kedua. Yang kedua adalah getting user. Nah, kalau dulu kita ngomong, saya punya produk ini, saya jual, terserah deh konsumen nanti mau atau enggak jalan untuk produk. Kan? Kita harus lihat kita punya produk, punya ide. Kira-kira kalau kita punya ide seperti itu, siapa sih yang mau menggunakan produk kita? Tidak, apalagi kalau kita itu tadi produknya baru ya, kita kan nggak ngerti. Jadi tidak semua produk itu bisa memenuhi kebutuhan semua kalangan. Nah, ini yang harus dipastikan dulu, karena kita masih startup loh ya. Jadi kalau memang kebutuhannya itu hanya untuk anak-anak, fokus ke anak-anak. Kalau kebutuhannya itu hanya untuk remaja, fokus ke remaja. Kalau kita pakai segmentasi konsumennya ke umur. Tapi kalau kita pakai ke kelas, kalau ini memang kelasnya itu adalah harganya murah, ya sudah kita fokus ke situ. Kalau ini memang kelasnya harganya untuk yang kelas harganya mahal, kita ke situ. Nah, itu dulu. Karena dengan begitu kita bisa fokus. Kalau kita sudah tahu ada pasti potensial untuk itu, maka kita matchkan nih. Tadi ada invensi. Invensi itu sesuatu yang ideal. Maunya kita seperti ini, maunya bagus dan seterusnya. Tetapi ketika kita tahu pasar kita, ternyata yang mau produk kita adalah itu, maka muncul yang ketiga, yaitu kita bicara mengenai bagaimana pengembangan produk itu dengan istilah khusus saya mengatakan adalah komersialisasi. Artinya idealisme kita sesuaikan dengan pasar. Pasar mau nggak dari produk kita? Pasar inginnya yang seperti apa? Nah, itu. Nah, sudah itu kita baru menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan pasar itu. Keinginan pasar potensial, baru marketing jalan. Nah, itu tahapannya kira-kira seperti itu sebelum kita nanti ke steady growth ya. Karena kalau kita sudah ngomong tentang steady growth dan seterusnya, ada itu dulu, mungkin ada yang mau didiskusikan dulu. Nanti saya ngomong kebanyakan. Ya, itu Kak Kris, Pak Hari, mungkin ada sesuatu yang mau didiskusikan dulu. Iya, wah, lumayan membuka
pemikiran saya sih, saya sambil nyatet dulu. Oh iya. Kan habis lulus terus langsung kerjanya kerja di pabrik ya. Jadi belum pernah mikir tentang memulai usaha baru. Jadi apa yang disampaikan Bu Diah ini sangat apa ya, merupakan temuan baru mungkin untuk saya. Tadi Bu Diah menjelaskan kita tuh harus melakukan evolusi. Terus orang nggak mungkin bisa tetap pada kebiasaan lama kita yang pingin seperti dulu bisa bertemu. Sekarang harus semuanya contactless. Pembayaran juga kalau bisa contactless. Dan semuanya udah berubah ke digital ya. Iya, sesuatu yang sangat bagus, ilmu baru untuk saya malam ini. Mungkin dari Kak Hari ada yang mau Iya, disampaikan? iya, ngomong-ngomong soal contactless gitu ya, jangan sampai les-les yang lain itu mengikuti gitu ya, jangan sampai jadi males gitu ya, gara-gara nggak contactless itu ingat kita, ya namanya kita makhluk sosial ya, kadang-kadang memang situasi yang seperti ini nih sesuatu yang baru, yang aneh ya, yang kata Penatua Dio sampaikan tadi pagi gitu ya. Memang aneh sih, memang kita menjalani sesuatu yang keanehan ini. Tapi gimana caranya dengan situasi yang aneh ini kita bisa bertahan gitu ya. Bisa bertahan, bisa jadi eh, pembisnis gitu ya. Ada peluang-peluang apa yang bisa kita tangkap gitu ya, Bu ya. Oke, oke, Iya. oke. Ya, tadi untuk startup-nya tadi sudah cukup jelas ya. Kalau teman-teman yang sudah join di sini mau berbagi, mau sharing pengalamannya atau mau berkomentar, silahkan gitu ya. Ada yang mungkin mau usaha apa, nah ini bisa diskusi dengan pakarnya. Mungkin Bu Dia sudah ini ya, sudah terbiasa di lapangan gitu ya. Nggak hanya pintar ngomong tapi juga pintar beraksi ya Bu ya. Semuanya jangan semuanya mubazir kalau ngomong teori-teori doang ya. Ya, beberapa mentoring teman-teman saja sih kalau untuk Oh yang gitu saya ya. sendiri enggak, tapi mentoring teman-teman dari pengalaman teman-teman apa namanya yang di mentoring itu kan untuk Mm-mm. usaha ya jenis produknya nih yang sekarang ini baru diminati adalah produk-produk makanan dan minuman yang berbau-bau kesehatan, bau-bau Oke. herbal itu. Jadi itu yang banyak yang saat ini sedang diminati Sedang kalau booming ya, sedang wah, hmm, sedang banyak. ya, tapi terus kalau yang apa namanya kalau yang tadi betul-betul untuk yang menggunakan teknologi itu adalah ini kan apa namanya menggabung-gabungkan gitu jadi kayak mirip-mirip apa ya mirip-mirip Tokopedia, mirip-mirip Oh apa namanya iya. Telkomsel gitu ya. Jadi mereka kayak mengiklankan mulai dari mengiklankan produk apa-apa itu mereka membangun aplikasi itu untuk yang lebih kecil. Ya, jadi nggak Hmm. gede banget, tetapi Skalanya ya, beda skala kecil itu. skalanya skala kecil, kemudian mungkin lebih ke kedaerahan sehingga Mm-mm. bisa apa mengumpulkan itu tetapi melalui aplikasi jadi udah nggak ada kontak misalnya kan kalau biasanya kan kontak satu-satu kita cuma chattingan dengan penjualnya ini enggak jadi ada di situ Mm. mereka udah tidak milih sendiri Ya, ada beberapa yang pengembangannya seperti itu jadi untuk benar, produk benar. yang paling banyak Ya, Pak, jadi yang paling banyak saat ini seperti itu ya. di sini tidak menutup kemungkinan ya, justru startup-startup yang hebat-hebat yang setahu saya yang saya baca sih memang kebanyakan justru dari anak-anak muda gitu ya. Hmm, iya. Betul ya. Iya, justru pikiran-pikiran nyeleneh-nyelenehnya, ide-idenya, ide gilanya itu bisa ya pertama ya memang kayak tadi ya harus disesuaikan dan lain sebagainya, tapi idealisnya memang anak muda ini sangat idealis gitu. Ya, mungkin Ya, digabungkan dengan teknologi dan lain sebagainya gitu ya. ya, Jadi memang mau ya nggak karena mau yang tua pun harus belajar ya Bu ya. nah itu tadi yang omni itu. Kalau yang tua enggak ya kalau nggak mau belajar ya ya udah dipenuhin saja kebutuhan itu kan tidak harus pasar yang gede kalau startup itu. Pasar kecil dulu kan nggak masalah. Jadi kalau memang
yang tua tetap nggak bisa nih pakai ini, ya sudah, tetap saja kita tetap menyediakan yang seperti itu. Kita tinggal milih kita mau fokus yang ada di mana. Iya. Tapi kalau betul-betul yang anak muda yang tadi siapa bilang les-lesnya jangan kebanyakan dong, akhirnya males gitu ya. Nah, nggak apa-apa tuh, biarin aja tuh orang males kan gitu ya. Itu justru menangkap peluang kita untuk melayani orang yang males. Oh gitu ya, oh itu peluang ya. Ya Bukan iya, penyakit dia itu ya. nggak mau kemana-mana kan gitu. Ya oke, kita yang kemana-mana aja, dia enggak gitu. Nah, ada jadi kita bicara kalau seperti itu kan niche pasar tertentu ya. Jadi ada kebutuhan pasar tertentu yang mesti kita lakukan. Nah, kalau kita bisa tangkap seperti itu yang tadi namanya startup ya, udah kita bisa nangkep itu kok. Kalau kita yang tadi Pak Hari bilang bahwa startup yang bisa jadi gede sampai unicorn tapi namanya masih startup gitu kan ya. Tapi lihat di belakang mereka investornya itu bukan startup betul. loh ya. Nah, itu nanti kita bicara mengenai scale up gitu, keberanian seperti itu. Nah, tapi kita ini bicara dulu nih di sini gitu ya. Startup itu bagaimana memulainya? Satu adalah dari komunitas. Kalau tadi Kak Grace bilang, saya kan langsung kerja di pabrik ya. Di pabrik bisa nggak dilihatin orang-orang kebutuhannya apa yang dia sudah mungkin kantinnya udah nggak buka lagi, mungkin udah takut gitu ya, nggak bisa naik kendaraan, kemudian udah takut dengan kendaraan nggak dalam tanda petik nggak jelas, dia bisa ketemu dengan orang apapun gitu kan, siapapun. Bisa nggak kita tangkap peluang yang ada di situ, yang kita memang khusus melayani untuk orang-orang di situ pada lingkup tertentu, sehingga kita bisa paham ya bahwa kita memang tidak bersinggungan dengan orang-orang di luar komunitas itu. Ada banyak sih, saya nggak tahu lingkungannya seperti apa, tetapi paling nggak lihat dulu lingkungan sekitar kita butuh apa. Nah, ya, kan bisa disurvei gitu ya Bu ya. Oh, iya. Disurvei lingkungannya seperti apa, kemampuan kita apa, diklopkan gitu ya Bu ya. Ya, dimatchkan, dan yang penting tadi komersialisasi, nggak perlu ideal gitu. Ideal boleh gitu, tapi nanti kalau bisnisnya udah jalan itu ideal. Tapi bisnisnya belum jalan, yang penting dalam tanda petik ya laku dulu deh. Gitu ya. Yang penting pasar itu ada, pasar potensial itu yang penting. Oke. Ya. Ngomong-ngomong tadi kita sudah di tengah jalan ini ya, kita sudah memulai bisnisnya, kita sudah ketemu startupnya. Nah, sekarang kita mau istilahnya melebarkan sayap, mengembangkan gitu ya Bu ya. Dengan istilah kalau Bu dia pakai kata-kata scale up. Nah, apa sih hebatnya scale up ini dibandingkan startup? Ataukah ini memang bisa scale up dulu daripada startup atau gimana Bu? Silakan Bu Dia. Ya, kalau dari urutannya ya memang startup harus scale up gitu ya. Tapi kalau misalnya langsung ke perusahaan gede ya, biasanya itu memang perusahaan betul-betul perusahaan yang sudah besar. Yang tadi saya sampaikan bahwa startup itu kan tidak harus dimulai dari orang yang betul-betul belum pernah berbisnis, tetapi bisa juga dari satu organisasi, dari perusahaan yang sudah besar, gitu kan ya, yang sudah besar, kemudian dia ingin misalnya ini buka anak cabang, buka satu produk baru, nah, itu kan bisa jadi mereka startupnya cuma berapa bulan gitu, karena mereka punya investor, punya orang-orang yang sudah terlatih, mereka sudah langsung up kan gitu bisa. Tapi kalau untuk yang betul-betul dimulai dari awal ya startup itu bisa sebentar, itu tergantung dari keinginan dan ya itu tadi respon bagaimana. Nah, kalau misalnya respon pasarnya itu sudah bagus, ya, respon pasarnya sudah bagus, kemudian sudah banyak, maka ini saya tidak menyarankan untuk langsung scale up dengan yang gede itu. Persiapannya untuk scale up itu apa kan gitu? Yang ini yang banyak yang enggak itu apa? Nah, ya, orang kalau sudah startup mau scale up, paling enggak mereka harus punya NID. Izin usahanya ada, izin ininya ada. Kalau sudah seperti itu, baru kita ngomong baru kita ngomong apa nih, NPWP kan. Nah, ketakutan itu empat. Nah, itu yang muncul, yang akhirnya akan muncul ke situ.
Nah, ketakutan ini harus dihilangkan dulu nih, gitu. Jadi nggak apa-apa menjadi besar. Kalau memang harus apa mengurus izin, ya diurus izinnya. Kalau memang harus ada pajak untuk itu semua, ya bayar pajaknya kan begitu ya ajaran kita kan begitu ya. Apa yang harus dibayarkan ke pemerintah ya bayar kan gitu. Jangan khawatir tentang itu. Ini ada pertanyaan mau dijawab dulu atau? Boleh. Ini sebelumnya ini sesama rekan KA kita ya, ada Kak Yohanes ini. Ini tanya Oke. ini, apakah ada kemungkinan kebiasaan non-online bisa kembali setelah masa pandemi ini yang serba online? Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu ciri itu kan omni, gabungan. Ya, ada gabungan. Kita tidak memungkiri bahwa pada saat ini ada beberapa generasi yang hidup berdampingan dengan ciri khas tertentu. Generasi yang paling muda ini adalah generasi yang sudah online, semuanya serba virtual. Udah pakai internet apa kayak gitu, udah minded banget. Sementara yang tengah-tengah itu bisa ke bawah, bisa ke atas gitu. Yang atas sama sekali nggak ngerti. Nah, kita masih hidup di 3 generasi itu. Nah, kalaupun ya, dan sekarang apa yang sudah dilakukan, bahkan sebelum pandemi ini saya cerita di dunia pendidikan yang saya paham ya, bahkan sebelum pandemi pun dunia pendidikan itu sudah memulai untuk yang online. Gitu ya, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online dengan tujuan adalah untuk efisiensi. Memang sudah dilakukan seperti itu. Nah, ketika pandemi ini sudah berlalu, orang tidak menggunakan yang serba virtual lagi, kemungkinan untuk tidak sama sekali kok enggak ya. Tapi bercampur iya. Jadi sesuatu yang sifatnya itu memang harus melakukan sebuah interaksi sosial, itu pasti dia akan balik lagi. Contoh, misalnya kita ke gereja, itu interaksi sosial kan harus ya. Kalau ini virtual mungkin hanya di beberapa saja, tetapi bahwa interaksi itu muncul. Yang kedua adalah contoh lagi ya, pariwisata. Nggak mungkin kita lihat-lihat cuma kayak lihat film gitu kan ya. Ya pasti kita akan sampai ke tempat itu juga gitu. Ya, sampai ke tempat itu juga untuk melihat seperti itu. Kemudian yang kita bicara mengenai pesta, pertemuan, pernikahan dan seterusnya, ya virtual rasanya kok ya saya nggak tahu, tetapi pasti orang menyampaikan selamat itu akan lebih senang kalau bertemu secara langsung. Jadi event organizer tetap jalan ya. Menurut saya kok seperti itu. Jadi kebiasaan kembali ke yang non online itu tadi omni akhirnya. Masing-masing akan mencari balancing ya, tempat sendiri-sendiri, mana yang full online, mana yang nanti full offline kan gitu ya, atau mana yang nanti match gabungan antara dua gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu pasti, karena orang fiksasi ya, kalau saya ngomong tentang fiksasi, kalau orang sudah biasa online dan itu nyaman buat mereka juga akan nggak nyaman juga untuk balik ke yang online non online gitu. Oke, itu ya ya. Pak Edi ya, Kak Yu Jelas. Tadi. Jelas sekali ya Kak Yu. jadi ini ada campurannya. Oke ya, saya lanjutkan tadi. Yang Kak Hari tadi kan bicara mengenai apakah harus mulai bisa langsung atau enggak gitu ya. Nah, tadi saya awali kita itu niatan dulu enggak kan gitu. Kalau tetap di yang startup itu, maka kita itu bisa dari yang punya, karena kita punya produk kita, waktu kita ngomong apa produk kita, tapi orang lain itu kan juga, maksud saya juga nggak bodoh,
Mereka pinter semua orang pinter gitu. Semua produk itu entah lama gitu ya, entah cepat, pasti akan bisa ditiru oleh orang lain. Gitu. Kita mau patenkan, nah, pasti isi yang lain, produk yang mirip tetapi nggak sama persis, yang bisa masa itu kalau kita mengenai penggunaan teknologi ya, masa itu keuntungan ya, keunggulan bersaing pada saat kita bisa menikmati belum orang lain masuk. Oke, kita bisa. Tetapi kalau orang lain sudah mulai masuk dan orang itu adalah orang yang punya modal yang gede, sementara kita hanya yang tadi berada pada satu sisi yang sifatnya sementara, masih mencari bentuk, masih maka habis kita. Ya selesai kita. Gitu ya. Apa yang kita lakukan? Kita mau balik lagi pivot. Pivot itu kembali ke awal ya. Pivot itu kembali ke awal. Kayak di istilah basket itu, setahu saya pivot itu kan kakinya masih tetap sama gitu kan, kita balik badan kan gitu ya. Jadi ini sama gitu. Kita masih tetap bisnis itu, tetapi kita mau buat invensi lagi boleh. Tapi sampai kapan kita akan bolak-balik seperti itu? Akan capek dan sampai kapan? Nah, oleh karena itu persiapan untuk scale up itu penting. Kalau kita nggak mau dibilas oleh yang industri yang gede yang punya modal, sudah saingan kita nggak bisa ngomong kok gini. Saingan saya kan hanya perusahaan kecil, terus perusahaan gede diem gitu ya, enggak juga gitu. Idenya bagus tuh, buat aja yang kayak gitu, kita bisa gede kan begitu, kita bisa besar. Idenya bagus loh, itu kita buat yang seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu kita nggak bisa apa ya di dunia bisnis kita nggak bisa nih. Ada undang-undangnya, oke, pembatasan betul, tapi kan nggak bisa membatasi sampai yang seperti itu. Gitu. Nah, makanya mulai satu hal yang penting itu adalah mulai dengan sistem dan birokrasi. Nah, sistem dan birokrasi ini biasanya itu kalau saya ngomong itu di startup atau di UKM istilahnya gitu ya, itu nggak jalan. Catatan-catatan itu nggak ada. Catatan keuangan, catatan produksi, urut-urutan produksi itu nggak ada. Nah, ini yang mesti mulai dijalankan. Ya, paling tidak adalah catatan tentang produksi. Nah, ini contoh saja ya. Saya itu suka sambal pecel, waduh. Jadi tetangga, betul, tetangga yang di tanah air saya, di tanah air saya itu bukan sambal pecel, dan saya selalu beli yang di situ. Nah, waktu kapan lalu pernah ngobrol gitu. Ya, ini ibunya, anaknya yang jualan gitu. Saya itu belum melepas anaknya itu untuk membumbui, untuk buat bumbu. Takut rasanya beda. Nah, saya bingung. Sambal pecel itu kan bisa ditimbang ya. Kalau misalnya cabenya segitu, bawang merahnya segitu, bawang putihnya segitu, pasti rasanya kan yang mirip ya, gulanya pikiran saya sih ya seperti itu. Saya nggak tahu lah, kalau itu mungkin sense-nya beda ya, kalau para kopi mungkin bisa, tangannya juga bisa. Kalau urut-urutannya dia catat, misalnya goreng ini kalau sekilo berapa lama waktunya, kalau setengah kilo berapa lama waktunya, mestinya kan sama. Nah, itu yang tidak dicatat. Nah, saya sempat berpikir, nah kalau nanti generasi ibunya sudah nggak ada, anaknya nggak bisa jualan lagi dong. Habis kan gitu. Nah, maksud saya seperti itu. Ketika ya kita tidak memulai dengan menciptakan sistem dan birokrasi, maka tidak ada yang namanya regenerasi. Selesai. Pada satu titik tertentu kita nggak ngerti itu ya. Iya. Ya, yang kedua, sistem dan birokrasi itu untuk apa? Kita nggak bisa pungkiri. Kita memang bisa membentuk sistem sendiri, tetapi kita ada pada satu sistem yang besar. Kaitannya dengan pendanaan. Kalau kita tidak punya sistem, kita tidak punya pencatatan, yang istilahnya adalah bankable, layak untuk mendapatkan biaya dari bank. Sebagai investor perorangan sekalipun, mana berani orang untuk memberikan uang
pada satu usaha yang tidak ada catatannya sama sekali. Butuh data ya, Ini Bu ya, ya? ya betul, data. Jadi data itu setidaknya adalah satu, tadi yang saya sampaikan data produksi, dua, data keuangan, yang ketiga baru nanti kita ngomong tentang data konsumen. Itu setidaknya ada itu yang ada. Sistem itu harus jalan. Kalau sistem itu nggak ada, ya kita nggak akan bisa gede, nggak akan bisa besar. Itu saja. Jadi ini langkahnya ya ketika kita mau siap untuk apa scale up itu, kita nggak bisa langsung scale up. Nah kalau sudah baru kita pilih investor, mau investor perorangan, mau investor dari apa pinjaman ya dari bank, silahkan, itu ada tekniknya sendiri, ada cara kita menganalisis sendiri, kita lebih enak yang itu. Nah itu kalau sudah baru kita bicara, udah punya sistem yang bagus, sudah punya modal, maka langkah selanjutnya adalah economics of scale, berproduksi pada jumlah yang besar. Sehingga biaya kita rendah dan kita bisa lebih bersaing. Ya. Ada banyak usaha kecil yang sebenarnya pemerintah itu sudah mewadainya, gitu ya. Sudah mewadainya, kemudian sudah bekerja sama dengan lapak-lapak tertentu gitu ya, toko-toko retail tertentu. Tetapi kendalanya apa? Yang keluar siapa? Yang nggak betah siapa? Usaha kecil. Karena kan mereka harus berproduksi secara terus-menerus, berproduksi dalam jumlah yang semakin hari itu semakin meningkat tentunya. Karena kan permintaan pasar kan ketika sudah punya pasar kan meningkat. Mereka give up. Nggak mencukupi karena sistemnya nggak disiapkan untuk itu. Nah, seperti ini kan nggak bisa kita lakukan. Nah, kita mesti siap. Baru kalau sudah ini kita ngomong tentang personal brand, kita ngomong perluas jaringan. Nah, ini yang mesti kita siapkan dulu begitu, Kak Grace, Pak Hari. Jadi untuk lompat ke sana itu kuantum yang berbeda, karena kalau enggak ya gini, ada beberapa titik gitu, kalau kita ngomong perusahaan mikro, perusahaan menengah, perusahaan kecil, perusahaan besar gitu, dengan ciri-ciri tersendiri, tetapi ini bersaingnya sama, nggak bisa bersaing. Atau paling contoh paling gampang sekarang ya, banyak perusahaan gede turun jalan, sudah. Kita mau ngomong apa lagi? Disalahin, nggak bisa. Yang kalah kan yang kecil. Itu saja sih. Jadi kalau kita nggak punya apa jaringan yang khusus untuk itu ya, mereka sudah punya nama, tiap jalan ada, ya kita pasti akan beli ke situ dibandingkan yang kita belum ngerti. Butuh koneksi ya, Bu ya? Sebenarnya kalau untuk apa dulu ini koneksinya? Untuk yang menjadi besar atau untuk Iya, konteksnya mungkin untuk yang menjadi besar itu, Bu. Untuk yang menjadi besar, ya jadi begini, kalau untuk yang menjadi besar memang ada komunitas-komunitas tertentu, jadi sebenarnya nggak perlu khawatir tentang hal itu gitu ya. Kalau untuk menjadi besar, kalau tadi kita sudah punya sistem yang baik di dalam perusahaan kita sudah punya pencatatan yang baik, sebenarnya sampai saat itu tuh banyak sekali komunitas-komunitas yang bisa kita masuk. Dan mereka terbuka untuk menawarkan itu. Ada beberapa yang secara terbuka lakukan pitching, artinya apa? Sudah kamu masukin saja ini apa produkmu secara terbuka itu. Kalau dia tertarik, dia akan biayai itu. Ada banyak, ada itu. Jadi nggak perlu khawatir dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau memang niatnya udah mau jadi besar, asal sistemnya baik, ayo aja komunitasnya. Iya. Gitu ya tahapannya ya. Iya. Kelihatan. Kadang-kadang kan kita khawatir kan, udah kita ini, aduh nanti tiba-tiba nggak ada yang mau sama usaha kita kan gitu. Aduh, banyak saluran dana dari pemerintah juga banyak gitu ya. Kalau memang mau UMKM, mau ke dinas koperasi dan UMKM, silahkan. Kalau mau nanti misalnya Bu, saya mau ini, minta ditemanin, ayo saya temenin ke sana kan gitu kan ya. Oh gitu ya.
Ada, iya ada. Jadi ada banyak jalur, nggak perlu khawatir. Apalagi kalau di Surabaya ya, Pemkotnya itu betul-betul pemerintah kota itu betul apa eh, melihat hal itu dan mendorong untuk terbentuknya itu. Jadi ada banyak cara kalau siap menjadi atau ini. Ya tapi ya itu tadi mesti mesti ada niatan dulu untuk ke sana. Itu kalau nggak ada niatan ya gitu. Iya, 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 iya. Ya. Jadi betul ya, berarti memang ekonomi Indonesia ini benar-benar ditopang oleh itu ya Bu ya, UMKM itu ya Bu ya. Ya kalau kita mau bicara UMKM lebih cocoknya usaha mandiri gitu ya, usaha-usaha perorangan, usaha-usaha mandiri ya. Usaha-usaha mandiri memang betul karena kan itu tidak mengganggu pembiayaan yang dari pemerintah. Cuma kalau saat ini kan mereka sendiri juga kesulitan ya dengan berbagai kesehatan dan yang nggak ada secara fisik nggak ada itu kan mereka kan harus mulai yang virtual itu. Nah, apa salahnya sih kalau misal teman-teman itu terutama ini ya Kak Grace ya yang muda itu ya biasanya kan mereka kan lebih melek internet gitu. Gabungin deh mereka ke dalam satu ladang tertentu itu yang kita bantu untuk promosinya, kita bantu apanya gitu sehingga mereka nggak usah berpikir gimana ya cara promosi, gimana ya cara untuk delivery ini, gimana apa enggak. Gabungin saja buat komunitas itu akan lebih akan lebih membantu mereka yang mungkin waktu yang kapan lalu mereka masih bisa jualan karena ada tempat tertentu, sekarang mereka mandek ada tempat tertentu akhirnya kan cuma Bu saya buat ini mau beli enggak gitu terus nanti dianterin ya atau diambil sendiri atau kalau ada ongkos kirimnya ya kayak gitu-gitu mungkin akan lebih baik kalau misalnya Kak Grace dari teman-teman pemuda ya terutama ya ini saya ngomong tentang yang melek internet nih ya ayo deh buat yang kayak gitu bantu nih orang yang dari generasi yang bisanya hanya berproduksi tetapi tidak tahu untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, ini kan bisnis tertentu juga, peluang tertentu juga nggak usah sampai berhenti bekerja gitu ya sambil ini kan cepet gitu. Oh iya ini apa dikerjakan malam hari atau apa kan cepet kan gitu ya sesuatu yang sifatnya memang untuk sambil lalu, tetapi kalau itu dikerjakan dan ini kita punya komunitas. Saling melengkapi gitu ya Bu ya. Saya bisanya apa, kamu bisanya apa. Ditarik saja di situ. Iya. Nah, makanya tadi saya ngomong jangan berhenti berkonsumsi. Bukan artinya kita konsumtif, enggak. Tetapi jangan mengurangi sesuatu yang memang harus kita lakukan. Karena kalau enggak, nah ini mungkin PR kita bersama ya. Saya itu kok ya agak mikir ini tadi itu ya. Kan dulu kan kalau di komisi dewasa ya itu ya yang kita punya lapak-lapak itu kumpulkan dan dibuat satu aplikasi tertentu gitu ya untuk kerja ini aplikasi lah saya nggak ngomong tentang ini ditawarin nanti dikirim kayak ini nggak aplikasi. Jadi iya saya ngomong aplikasi tapi saya nggak ngerti gitu kalau teman-teman pemuda kan pasti kan canggih untuk hal yang seperti ini gitu ya aplikasi yang bisa ini bisa melihat jadi tinggal saya minta gambarnya aja deh nanti semua orang bisa melihat langsung bisa order langsung atau apa silahkan kesungguhannya aja sih untuk seperti itu saya sih lebih ini supaya nanti bisa yang lainnya juga kan kita di sini sifatnya kan hanya menggugah ya Pak Ari ya betul ya Pak Ari jadi mengeluarkan ide saja monggo ditanggapi kan gitu kalau bisa ya teman-teman itu bisa buka seperti itu sehingga yang dulu kita itu ada hari minggu kedua minggu keempat ada apa itu udah jadi satu gitu nggak promosi sendiri nggak lewat Instagramnya DKI juga kan gitu ya ada aplikasi ya kan ada toh nggak pakai iklan ada aplikasi sendiri yang bisa kita lakukan dengan komunitas kita sendiri. Nah, saya sih melihatnya
seperti itu gitu. Jadi nggak mandek mereka yang bisa berproduksi itu pekerjaan. Itu aja nih saya melihatnya. Iya. Kak Kris ya, PR ya buat Kak Kris ya. Saya kasih PR. Iya, semoga dengan adanya acara malam hari ini mungkin bagi para pendengar yang sudah mendengarkan ngikut secara online maupun yang kelak membukanya di IG gitu ya, bisa tergugah tadi ya. Oh iya ya benar juga ya idenya itu. Gagasannya nanti bisa dipelopori siapa gitu ya. Nah, aplikasi lo ya, bukan Aplikasi yang ya. Bukan yang sudah iya. ada gitu ya. Aplikasi betul gitu. Dan itu kan sesuatu yang tidak sulit menurut saya untuk zaman sekarang dan untuk kemampuan teman-teman pemuda saya pikir bukan sesuatu yang sulit. Oke. Nggak terasa kita ngomongnya sudah ngalur ngidul panjang lebar gitu ya Bu ya. Iya, waktu ternyata yang berbicara lebih gitu ya Bu ya. Kita nggak bisa apa-apa, kita manusia yang terbatas, kita dibatasi waktu gitu. Oke Bu. Tapi cita-cita itu startup gkingagel.com jalan ya. Oke. Harapan Bu penatua dia gitu ya. Oke Bu, nanti kan startup kan harus diawali dengan dan diakhiri dengan .com kan gitu. Jadi gitu startup gkingagel.com kan gitu. Oh gitu. Saya sih hanya bisa ngomporin gitu. Jalan silakan. Kalau nanti mau berkomunikasi dengan saya ya oke. Kan, ini ada jalannya juga ini ya. Kenapa? Ini ada pertanyaan. Wah, ini ada tanggapan dari Kak Edi nih. Namanya keren marketplace, tapi kalau menurut saya kurang pas. Karena penjual di kelompok jadi satu, tapi yang tidak berjualan tidak dimasukkan dalam grup tersebut. Wah, ini pengalamannya Kak Edi nih ya. Nah, itu maksudnya ini aplikasi sehingga bisa dilihat semua orang. Bukan kelompokan kayak gini yang jualan tok atau apa gitu enggak. Tapi aplikasi. Jadi kalau saya tahu ada aplikasi seperti itu dan saya pakai aplikasi itu bisa ngelihat gitu, nggak memerlukan harus dimasukkan, enggak. Itu yang ya kalau ya pastilah kita harus organisir kan, nggak mungkin. Tetapi untuk orang yang butuh kan nggak harus seperti itu. Tapi mereka punya aplikasi itu mereka tidak masuk. Itu maksud saya. Jadi bukan yang gini gitu ya. Iya. Oke. Iya. Ya Bu, ada satu kesimpulan pesan singkat enggak Bu sebelum kita menutup acara hari ini? Ya, pesan singkatnya adalah mari kita memulai menjadi startup pada komunitas kita. Ya, entah itu nanti di lingkungan kita sendiri, entah itu di lingkungan yang lebih besar, mari kita tangkap peluang itu semuanya. Karena kalau kita tidak mulai secara mandiri, artinya betul-betul mandiri ya, kita akan merasa kesulitan masa yang akan datang. Kita nggak ngerti ini ke depannya. Ya kita berdoa bahwa ke depannya akan lebih baik lagi. Tapi mari kita mulai belajar mandiri. Itu saja. Dan kita juga harus bisa membawa komunitas kita untuk menjadi yang baik. Itu saja. Oke. Ini komunitasnya sudah ada, tinggal digarap ini ya. Kata Kak Edi, marketplace-nya sudah ada gitu ya. Marketplace-nya sudah ada, aplikasinya ada. PR Kak Grace, senyum-senyum nih Kak Grace. Nah, ini lagi disinkronkan Bu, antara niatan sama ini pikirannya dia gitu ya. Nanti klop nanti tiba-tiba muncul aplikasi. Iya, puji Tuhan gitu ya. Diamini aja tuh 2021 ada aplikasi khusus di gkingagel gitu ya. Iya, hopefully gitu ya Bu ya. Oke, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih ya buat Bu Dia, buat Grace. Kita akan tutup malam hari ini. Mari kita tutup dalam doa yuk. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, terima kasih Engkau boleh memberi kami kesempatan, memberi kami waktu untuk kami berbicara tentang bagaimana seluk-beluk tentang bisnis yang harus kami mulai maupun bisnis yang akan kami kembangkan. Tuhan, kiranya Engkau boleh berikanlah kami inisiatif, biarlah kami boleh memulai, biarlah kami boleh
memberikan kesempatan, peluang, dapat melihat peluang, sehingga peluang itu boleh kami tangkap. Tuhan, biarlah dengan kondisi yang seperti ini kami tidak berdiam saja, tetapi kami boleh tergugah, kami boleh memulai, ataupun kami boleh menjadi satu titik balik bagi kehidupan kami semua, Tuhan. Terima kasih buat pembicaraan kami pada malam hari ini. Kami juga berdoa buat Bu Dia, kiranya Engkau juga berkati profesi beliau, maupun Grace juga, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Setelah lagi kami akan sudahi program hari ini. Terima kasih atas kelancaran yang sudah Engkau berikan. Inilah seluruh doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih banyak buat waktunya, kesempatannya buat Bu Dia sama host kita Grace gitu ya. Semoga kita boleh bergabung di lain kesempatan gitu ya. Ya, Iya. terima kasih Pak Hari. Terima kasih. Kak Grace. Semoga apa yang kita bicarakan terwujud. Balik lagi. Balik lagi nih. Ini terpapar omongannya Bu Dia gitu ya. Konsisten ini. Iyalah. Iya Bu, betul itu harus. Nanti kalau tiba-tiba di WA ya dengan Iya. Oke, boleh disudahi. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Sampai ketemu. Bye. Sampai ketemu lagi. Selamat tahun Ya. baru. Selamat baru. Happy New Year semuanya. Thank you.